Kehendakmu adalah surgaku. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami sekeluarga khususnya. Kami tahu Engkau ingin kami membina keluarga yang baik, yang benar, penuh sukacita, penuh damai sejahtera yang daripada-Mu. Namun kami juga tahu Tuhan, bukanlah hal yang mudah untuk membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami hendak belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, bagaimana memperbaiki dan membina hubungan keluarga yang sehat berdasarkan firman-Mu. Karena kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikan kami hikmat, marifat-Mu supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biar hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi hari ini di hari Minggu, kita boleh beribadah. Selamat datang, panggilnya apa nih ya, opung ya. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang bulan Juli ini kita akan membahas tema khotbah yang berkaitan dengan hubungan yang sehat, ya, hubungan yang sehat. Di mana kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah minggu ini memperbaiki dan membangun hubungan keluarga yang sehat. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana persahabatan Kristen yang membangun. Dan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang mengampuni dan dipimpin oleh kasih Tuhan. Minggu yang keempat kita akan membahas tentang kesaksian hidup yang menginspirasi sesama. Dan minggu yang terakhir, karena bulan Juli ini ada 5 minggu ya, jadi minggu yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi konflik dengan kasih. Jadi di sepanjang minggu ini, bulan ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan hubungan atau relasi yang sehat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada dewasa ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah masa-masa yang penuh tantangan bagi rumah tangga. Tantangan yang cukup besar, bukan cuma dihadapi oleh keluarga-keluarga yang non-Kristen, tetapi keluarga-keluarga Kristen justru juga mengalami banyak persoalan, ya. Banyak masalah yang akhirnya menjadi dilema yang berkepanjangan bagi banyak keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu itu semua adalah sebuah ancaman dari keutuhan sebuah keluarga. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hancurnya rumah tangga pada zaman seperti sekarang ini. Mulai mungkin dari kurang rasa tanggung jawab antar anggota keluarga, mungkin juga karena kurangnya komunikasi, ini juga faktor yang sangat penting. Ada faktor ekonomi, ya, kita tahu faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu hancurnya sebuah keluarga. Tidak mau mengalah, nah, ini juga yang sangat kritis. Tidak mau mengalah antara pasangan suami, istri, anak, dan orang tua. Mungkin juga faktor lain terjadi perselingkuhan, ada pihak yang ketiga. Ataupun campur tangan orang tua terhadap kehidupan suami istri, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Dan yang paling mendasar juga seringkali kurang diperhatikan adalah prinsip yang berbeda, keyakinan-keyakinan yang berbeda, ya, latar belakang kehidupan masing-masing yang berbeda antara suami dan istri, ya. Sehingga bisa terjadi juga miscommunication atau salah persepsi yang akhirnya menimbulkan konflik di antara pasangan suami istri. Ya, belum lagi ada persoalan kehidupan seksual yang tidak sesuai. Dan ada begitu banyak lagi masalah-masalah lain yang bisa merusak
hubungan keluarga yang tidak sehat pada akhirnya. Nah, oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang bagaimana memperbaiki dan membangun hubungan keluarga yang sehat. Ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin mengajak kita semua, mari kita buka dari kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita akan baca ayat 21 sampai Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang berangka ganjil dan saudara mengikuti kemudian dengan yang berangka genap. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Alkitab Saudara yang masih TB1, artinya keluaran yang pertama, itu ayat 21 agak terpisah ya dengan 22 dan seterusnya dalam perikop yang berbeda. Tapi di dalam Alkitab TB2 yang menjadi pegangan saya ini, ayat 21 itu sudah menjadi satu dengan perikop yang sama, yaitu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Nggak ada masalah, nanti kita akan baca saja mulai ayat 21 sampai Efesus 6 ayat yang keempat. Kalau sudah siap katakan amin. Amin. Baik, demikian firman Tuhan dalam perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Silakan. Hai istri. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya kehidupan rumah tangga itu bisa menjadi pengalaman hidup setiap orang yang sangat membahagiakan. Tetapi pada saat yang sama kehidupan rumah tangga juga bisa menjadi pengalaman yang tidak membahagiakan bagi setiap orang. Ya, tergantung situasi rumah tangga tersebut. Tetapi yang pasti adalah Allah menciptakan dua jenis kelamin manusia yang berbeda, ya, untuk saling melengkapi. Betul ya? Itu sebabnya Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Andi, bukan, ya. Adam dan Hawa untuk saling melengkapi. Nah, oleh karena itu pria dan wanita itu harus bersatu di dalam satu pernikahan untuk membangun sebuah keluarga. Allah ingin pria dan wanita itu bersatu di dalam pernikahan. Allah tidak menginginkan pria dan pria bersatu, betul ya? Ataupun wanita dengan wanita untuk membentuk suatu keluarga, karena itu bukan keluarga.
Ya, tanggung jawabnya adalah apa? Seperti yang mungkin saudara baca nanti di kitab Kejadian, adalah untuk memelihara bumi, untuk mengelola bumi ya dengan segala keturunannya. Nah, rumah tangga yang harmonis itu akan menciptakan keluarga yang bahagia, sudah pasti. Nah, keharmonisan keluarga itu terjadi ketika ada relasi yang sehat di antara anggota-anggota keluarga. Sehingga ketika relasi yang tidak sehat tentu akan membuat keluarga itu tidak harmonis, dan keluarga tidak harmonis tentu tidak akan menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan. Nah, ini dasar yang tentu kita semua sudah tahu. Kalau kita meneliti Bapak Ibu Saudara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga itu didetailkan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumahnya. Ya, bisa juga diartikan seisi rumah yang menjadi tanggungan seseorang ya, atau sanak keluarga atau sanak kerabat, itu juga disebut dalam satu kesatuan keluarga. Nah, hal yang sama dituliskan oleh seorang penulis Kristen Bapak Ibu, William Haviland, yang memberikan definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari pria dan wanita dan anak-anak yang belum mandiri, itu adalah keluarga. Termasuk juga jika ada orang dewasa, laki-laki atau perempuan di dalam keluarga atau kesatuan keluarga itu. Atau terjadi itu karena hubungan yang sedarah di dalam satu keluarga. Nah, menurut dari William Haviland, keluarga itu dibagi menjadi dua kelompok besar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama disebut dengan keluarga inti atau disebut dengan nuclear family. Nah, keluarga ini adalah terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak-anak. Ini adalah keluarga inti. Sementara keluarga sedara atau disebut dengan consanguine family itu terdiri dari orang-orang yang satu darah, satu keluarga, satu kerabat yang berkumpul ya dalam keluarga besar biasanya. Nah, ini jenis keluarga sebagai satu pengetahuan pemahaman kita. Tentu kita sebagian sudah tahu betul. Nah, yang saya ingin soroti adalah bahwa kita mesti memahami Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam keluarga itu Tuhan punya satu kehendak, Tuhan punya satu rencana, dan Tuhan punya satu maksud tertentu di dalam sebuah keluarga. Ya, mari kita belajar dari seorang yang bernama Kenneth Kevin. Dia seorang penulis Kristen, Bapak Ibu Saudara, juga seorang dosen. Dia menulis buku berjudul Is There a Family in the House? Ya, ini adalah buku tentang bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan bagi keluarga, bagi kehidupan sebuah keluarga. Nah, ringkas ceritanya, ringkas katanya begini. Menurut Kenneth Kevin, Tuhan itu menghendaki bahwa keluarga itu yang pertama merupakan satu tempat untuk bertumbuh. Ya, baik bertumbuh berkaitan dengan tubuh kita, jasmani kita, juga berkaitan dengan akal budi, bertumbuh dalam hubungan sosial, ya, hubungan kasih dan juga kerohanian. Jadi maksud Tuhan membentuk satu keluarga itu adalah supaya setiap anggota keluarga itu bisa bertumbuh di dalam keluarga. Jadi keluarga itu merupakan satu tempat yang harus mampu memberikan energi, memberikan satu perhatian, satu komitmen, ada kasih dan tercipta lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal. Tentunya bertumbuh ke arah Kristus. Ya, bukan cuma bertumbuh secara jasmani, tapi juga harus bertumbuh secara rohani. Nah, mari kita introspektif untuk kehidupan keluarga kita. Apakah keluarga kita hanya lebih mementingkan pertumbuhan secara tubuh fisik, atau juga sudah memperhatikan pertumbuhan secara rohani? Ya, kita periksa masing-masing. Yang kedua, Saudara, Tuhan menghendaki bahwa keluarga itu harus menjadi pusat pengembangan semua kegiatan, semua aktivitas. Ya, itu sebabnya di dalam keluarga setiap orang harus bebas untuk mengembangkan setiap karunia masing-masing. Dalam artian
Di dalam keluarga itu harus saling menopang, saling mendukung semua kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Sepanjang itu baik ya di mata Tuhan, harus didorong, harus didukung, harus disupport supaya bisa ada perkembangan secara aktivitas. Nah, sehingga keluarga harus menjadi landasan kehidupan, terutama untuk anak-anak kita yang harus dibangun dan dikembangkan. Jadi kalau kita sebagai orang tua tahu bagaimana anak kita punya talenta, ya punya kemampuan, justru kita harus memberi dukungan, memberikan support supaya talenta mereka itu bertumbuh, ya berkembang. Salah satu contoh lah ya, di sini ada keluarga Langu, ada Fritz Friedel, ya semuanya keluarga artis ya, pemusik bukan artis ya, pemusik. Tapi harus jadi artis lah ya suatu hari. Ya nggak diaminkan. Ya, didorong untuk bisa bertumbuh, berkembang kemampuan skillnya. Nah ini juga penting Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua atau belum menjadi orang tua, suatu hari akan jadi orang tua ya Elis ya, tolong perhatikan. Gitu. Anaknya punya talenta. Ya, kan pasti berkeluarga nanti kan. Oh nggak diaminkan dia berarti nggak niat memang ya. Ya harus mendorong supaya ada pertumbuhan. Yang ketiga saudara, Tuhan ingin keluarga itu merupakan tempat yang aman untuk berteduh bagi anggota keluarganya saat ada badai kehidupan. Ya kadang-kadang di dalam kehidupan ini kan kita banyak mengalami persoalan, banyak menghadapi tantangan masalah, betul ya. Nah harusnya setiap persoalan, tantangan, masalah dalam kehidupan kita itu untuk kita bisa mendapatkan perlindungan, tempat yang teduh itu ya di dalam keluarga. Mungkin orang lain tidak banyak tahu pergumulan kita, tapi harusnya anggota keluarga tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Nah makanya kita harus menciptakan bahwa keluarga itu harus menjadi tempat perlindungan. Oleh karenanya kita sesama anggota keluarga harus saling memperhatikan, harus saling mempedulikan satu dengan yang lain, supaya bisa memberikan support kekuatan bagi anggota keluarga kita yang sedang dirundung oleh badai kehidupan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, menurut Kenneth Kevin, keluarga itu sesuai dengan kehendak Tuhan harus merupakan tempat untuk apa? Mentransfer nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai sesuai dengan firman Tuhan, nilai-nilai Alkitab di dalam keluarga itulah harus terjadi. Ya harus terjadi. Nah makanya sebagai orang tua atau yang akan jadi orang tua nanti ya, seperti Jessica nih yang muda-muda nih, kan masih nanti suatu hari jadi orang tua ya. Perhatikan bahwa di dalam keluarga itulah harus dimulai ditanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, harus dimulai dari keluarga. Nah makanya keluarga itu disebut sebagai seperti satu laboratorium kehidupan bagi setiap anggota keluarga, terutama anak-anak. Karena kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ada seorang anak yang bertumbuh besar, yang menjadi seorang yang sangat kasar, arogan, yang mungkin tindakan-tindakannya tidak immoral ataupun tidak punya pakai hati, itu semua gara-gara latar belakang kehidupan keluarga yang tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam keluarga. Ya, ini akan membentuk seseorang karakternya Bapak Ibu Saudara, ya. Terakhir yang kelima, keluarga itu Tuhan inginkan harus menjadi tempat satu munculnya permasalahan tapi sekaligus penyelesaian. Ya. Jadi jangan kita berpikir kalau keluarga bahagia itu keluarga yang tidak pernah ada masalah. Itu justru salah. Justru Tuhan mengizinkan banyak persoalan hidup terjadi di dalam keluarga, tetapi di dalam keluarga juga harus ada penyelesaian. Ya, harus ada penyelesaian. Sehingga dengan demikian kita belajar dari situ bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, believe it or not Bapak Ibu Saudara, di tempat saya melayani di sebuah perusahaan itu banyak masalah-masalah perilaku yang ditunjukkan, banyak persoalan-persoalan pertikaian, persengketaan, perselisihan antar karyawan itu
sebetulnya mencerminkan bagaimana kehidupan dia di dalam keluarganya. Banyak perilaku-perilaku yang dia tunjukkan di tempat kerja itu gara-gara apa? Ya gara-gara perlakuan yang diterima di dalam keluarganya. Persoalan rumah tangga yang tidak beres, tidak selesai, demikian juga dia tidak akan mampu membereskan persoalan yang ada di dalam perusahaan. Ya, sebagai pemimpin terlebih lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari betul bahwa betapa pentingnya sebuah keluarga. Dan keluarga itu sebagai satu awal dari prinsip kehidupan manusia. Dan juga sebagai tempat manusia untuk bersosialisasi dan menyelesaikan berbagai perkara dalam kehidupannya. Ya. Nah, dengan demikian kita tahu betapa pentingnya keluarga. Itu makanya setiap orang yang mau menikah hendaklah mempersiapkannya dengan baik sebelum ada penyesalan, ya, sebelum ada penyesalan. Terutama nih bagi yang muda-muda yang mau berkeluarga harus persiapkan dengan baik, ya. Konseling sebelum menikah itu penting. Ya, mempelajari prinsip-prinsip Alkitab bagi membangun keluarga itu juga harus dipelajari, penting. Karena itu menjadi dasarnya. Kenapa? Karena kan kita tahu ya, pada waktu awal menikah, waduh cintanya luar biasa gitu ya. Cintanya luar biasa, dibangun dengan kasih yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan waktu cintanya makin lama makin bisa luntur. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan yang tidak pernah dipersiapkan, yang tidak pernah disadari sebelumnya. Sehingga dengan mudah keluarga itu kan kehilangan kasih sayang. Dan seiring dengan itu mulailah muncul rasa apa? Benci. Ya, rasa tidak suka, rasa tidak senang. Yang akhirnya apa? Merusak kebahagiaan keluarga. Nah, makanya penting sekali bagi pasangan-pasangan muda, ya, Putri sama Fani juga harus mulai, ya, hati-hati nih, ya, hati-hati, mulai dijaga supaya jangan kasihnya mulai meluntur nanti, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang guru Alkitab, juga seorang dokter, ya, dia mengatakan begini, bahwa di dunia ini yang paling mirip dengan surga itu adalah keluarga Kristen. Ya, keluarga Kristen dan rumah tangga di mana suami dan istri, orang tua dan anak-anak hidupnya bagi Allah, hidupnya bagi Tuhan, hidupnya bagi sesama, hidupnya penuh kasih dan penuh damai. Jadi keluarga Kristen itu adalah penggambaran bagaimana kehidupan yang mirip dengan surga. Tapi Dr. Dehan juga mengatakan bahwa kehidupan yang mirip dengan neraka itu juga ada di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga. Keluarga yang jauh dari Tuhan, yang dirusak oleh dosa dan perbuatan salah. Di mana orang tua bertengkar, cakar-cakaran, kemudian berpisah. Dan anak-anak ditelantarkan bagi iblis. Dan semua kuasa-kuasa gelap menguasai rumah tangga itu. Jadi keluarga itu bisa menjadi seperti surga. Keluarga juga bisa menjadi seperti neraka. Boleh ya kita tanya, keluarga kita gimana ya selama ini ya? Kehidupan rumah tangga kita seperti surga atau seperti neraka? Wah, ini saya lagi perhatiin wajah-wajah nih. Kalau yang wajahnya sedih kayaknya keluarganya seperti neraka nih. Ya, kita coba cek lah Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini penting sekali. Makanya kita harus betul-betul memperhatikan ya bagaimana kehidupan keluarga kita. Tapi kalau kita terus beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan Tuhan menjadi kepala keluarga kita, pasti keluarga kita seperti surga. Amin. Penuh bahagia dan sukacita. Amin. Ya. Nah, meskipun pasti banyak gonjang-ganjingnya, meskipun banyak gelombang-gelombangnya, fine, ya, fine, enggak ada masalah. Meskipun mungkin relasi kita dengan keluarga, anggota keluarga kita tidak sepenuhnya tuh mulus gitu ya. Tapi kita perlu terus berusaha memperbaiki dan membangun hubungan keluarga yang sehat.
Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, sekarang mari kita perhatikan ayat bacaan yang kita sudah baca tadi, Saudara. Terutama di ayat 21. Saya mau bacakan dari tadi Saudara baca dari TB1 ya. TB1 bilang begini tadi kan ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Betul gitu ya? Ayat 21 ya. Ya, di TB1. Nah, kata rendahkan dirimu yang kata aslinya itu adalah hupataso, yang berarti adalah tunduk. Nah, itu sebabnya di TB2 kemudian dituliskannya terjemahnya begini Saudara, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Makanya tadi Saudara sempat bingung bacanya ya, karena agak bedanya agak jauh tuh. Ya, saya ulang, di TB1 dikatakan dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam TB2 dituliskannya tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kata tunduk itu Saudara, itu artinya takluk atau menyerah kalah. Dan ini pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Betul apa betul? Ya, sangat sulit untuk tunduk, takluk, menyerah kalah. Ya, bahkan menuntut apa? Kerendahan diri. Bukan kerendahan hati, tapi kerendahan diri. Ya, susah sekali, ini pekerjaan yang susah. Nah, saya mau nanya, ini sekalian tes buat Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling sulit mengalah dalam keluarga? Ayo. Siapa yang paling sulit? Oma. Ya, wajar sih ya, karena Oma bilang, oh saya kan udah paling tua gitu ya. Ya, anak-anak harus tunduk gitu. Suami? Wah, itu lebih sulit lagi gitu kan. Saya kan yang cari uang. Ya, istri? Enggak juga ya. Ujung lagi Oma. Oke, nah pertanyaan begini. Menurut Alkitab, siapa yang harus lebih tunduk? Ayo. Ini kita Alkitabiah. Firman Tuhan di ayat 22 katakan, hai istri. Nah, tunduklah kepada suamimu. Ya, suami-suami mulai toel nih ya. Fani mulai toel nih ya. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya berarti harusnya istri lebih tunduk dong dari suaminya. Betul ya? Ya itu kata firman Tuhan yang tertulis. Tapi jangan salah, ya. Firman Tuhan juga katakan, hai suami, tunduklah kepada istrimu. Kenapa? Karena di ayat 21 tadi katakan bahwa kamu harus saling tunduk. Tunduklah seorang kepada yang lain. Jadi bukan cuma istri tunduk sama suami. Suami juga harus tunduk sama istri. Jadi kalau suami takut istri, Alkitabiah gak? Nah. Loh, iya dong. Suami takut sama istri, Alkitabiah gak? Alkitabiah. Ya kan suami tunduk sama istri, ya kan nurut, karena tunduk kan nurut berarti ya. Ya, jadi itu lega hati saya. Loh, betul kan? Betul kan? Lah ya memang harus begitu. Ya. Tunduk, betul ya? Lega. Tapi memang ya demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, ketertundukan saling mengalah bukan masalah gender. Ya, bukan masalah suami atau istri atau siapa yang lebih berperan, siapa yang lebih usianya lebih tua, bukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi firman Tuhan katakan tunduklah satu sama lain. Jadi saling merendahkan diri, saling menghormati, saling melayani. Ya, ini kata firman Tuhan. Ya, jadi bukan cuma oma yang harus selalu mengalah, anak-anak juga harus mengalah. Ya.
Bukan suami yang harus tunduk, istri juga harus tunduk. Nah, akan menciptakan keluarga yang indah, hubungan relasi yang sehat karena takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, masalah kerendahan hati, masalah mengalah itu bukan cuma masalah gender, tapi seringkali dipengaruhi karena masalah karakter Bapak Ibu Saudara. Ya, masalah karakter. Dari pengalaman expert saya mengatakan begini, orang-orang yang berkarakter merah koleris itu akan sangat sulit untuk mengalah. Karena dia orang yang paling tidak mau mengalah. Yang egonya tinggi, yang egonya besar, itulah orang merah koleris. Kalau saudara bingung nanti habis ibadah boleh diskusi sama saya. Ya. Bagi orang-orang yang berkarakternya kuning sanguinis, dia akan paling gampang mengalah tetapi punya kepentingan di balik itu untuk popularitas dirinya. Ya, popularitas dirinya. Dia bisa ngalah. Nah, bagi orang-orang yang berkarakter mungkin ungu melankolis, soal mengalah itu mudah diucapkan tapi sulit di hati. Jadi kalau saudara minta maaf, dia akan maafin. Dia akan ngalah, tapi hati-hati besok kita dibunuh karena dendamnya tertinggal, ya, kepahitan tersimpan, ya, diungkit-ungkit. Nah, ini biasanya kalau pasangannya punya warnanya ungu tinggi, hati-hati suami-suami, salah dikit seluruh kesalahan masa lalu 10 tahun lalu diungkit semuanya. Itu faktanya begitu. Nah, bagi orang-orang yang hijau plekmatis, soal mengalah itu adalah nomor 1 dalam hidupnya karena dia tidak mau bertengkar sama orang lain. Tetapi sayangnya dia akan menyimpan itu, makan hati sendiri. Ya, makan hati sendiri dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit-penyakit, banyak penyakit di dalam dirinya karena menyimpan sakit hatinya. Yaitu bicara karakter, Saudara. Ya, bicara masalah karakter. Nah, oleh karena itu sangat sulit bagi manusia itu untuk mengalah. Itu sebabnya kita dituntut untuk semakin berkarakter serupa dengan Kristus. Karena Kristuslah pribadi yang paling sanggup merendahkan diri. Dia yang adalah Allah mau dan rela menjadi hamba. Bahkan disiksa, dicaci maki sampai mati di atas kayu salib. Kristus adalah pribadi yang paling sanggup merendahkan dirinya. So, kalau kita begitu mencintai Kristus dan ingin seperti Kristus, maka saudara harus sanggup untuk merendahkan diri. Mengalah. Karena ini adalah salah satu jalan keluar terbaik untuk memperbaiki satu relasi hubungan. Cuma memang tidak mudah karena perlu pengorbanan harga diri. Ya. Tapi kita lakukan itu dan kita akan sanggup melakukan itu kalau kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita harus memahami bahwa prinsip pertama di dalam membangun hubungan dan memperbaiki hubungan suami istri, prinsip yang pertama adalah saling merendahkan diri. Ya, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, prinsip yang kedua. Yang kedua adalah saling melayani, ya, saling melayani. Nah, di ayat 21 kalau kita baca di terjemahan versi mudah dibaca, saya bacakan buat saudara, dikatakannya begini, agak berbeda lagi. Ayat 21 ya. Kalau tadi TB1 udah beda dengan TB2, sekarang versi mudah dibaca agak beda lagi. Tulisnya begini, hendaklah kamu saling melayani dan menghormati. Lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus. Jadi kalau kita ingin membangun, membina keluarga, hubungan keluarga yang sehat, maka antar anggota keluarga itu harus saling melayani. Ya, harus saling melayani. Nah, bagaimana kita bisa melayani anggota keluarga kita satu dengan yang lain? Pertama dengan cara yang sederhana, lewat tutur kata kita, ucapan-ucapan kita.
Ya kadang-kadang memang tidak mudah juga ya. Kadang-kadang kata-kata kalau lagi dalam emosi itu suka nyakitin, nyelekit gitu. Ya, apalagi orang-orang yang balik lagi nih ke karakter ya, merah dan ungu. Orang koleris, melankolis itu kata-katanya suka tajam, pedes. Ya. Kalau orang-orang yang kuning sanguinis tuh banyak kata-katanya, bahkan kebanyakan kata-katanya, yang ngomong terus orangnya. Ya. Nah, jadi kita bisa menjaga itu dengan apa? Dengan kita punya prinsip hati yang saling melayani. Nah, di dalam training servant leadership saya selalu mengajarkan begini, simpelnya untuk kita bisa melayani orang lain adalah apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, lakukanlah bukan sebagai kewajiban, tapi lakukan sebagai bentuk pelayanan. Sebagai bentuk untuk melayani. Ya, contohnya misalnya, kalau Fritz Friedel bandel, Bu Dewi gimana Bu Dewi? Kasih makan nggak? Tetap kasih makan ya. Tetap kasih makan ya. Tetap meskipun mungkin sambil ini makan. Mungkin sambil gitu. Enggak juga ya. Oh enggak, ditawarin makan sendiri. Tapi kan disediain makannya ya. Nah, itu kewajiban atau pelayanan? Ya kewajiban ya. Tapi bolehkah kita lakukan sekarang sebagai bentuk pelayanan? Karena kadang-kadang kalau kewajiban itu dilakukannya terpaksa. Tapi kalau pelayanan ya harus dengan hati. Ya, dengan hati. Nah, itu sebabnya perlu kita melakukan semua tugas tanggung jawab kita sebagai bentuk pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saling melayani, demikian kata firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, ini adalah prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa memperbaiki dan membangun hubungan keluarga yang sehat, saling melayani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat tadi ya, saling menghormati. Ya, saling menghormati. Nah, setiap manusia pasti ingin dihargai, pasti juga ingin dihormati. Oleh karena itu menjadi satu kebutuhan dasar dari seorang manusia. Menghargai itu artinya menilai penting. Sementara menghormati itu artinya menjunjung tinggi orang lain atau menilai lebih orang lain itu, lebih dari kita. Dan ada satu kunci keharmonisan keluarga, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam rumah itu orang-orang di dalam itu saling menghormati, saling menghargai. Ya. Tapi kadang-kadang mesti kita juga harus agak-agak hati-hati. Kenapa? Karena latar belakang budaya sejarah tiap orang itu berbeda dan nilai-nilai yang namanya saling menghormati, menghargai itu juga tentu berbeda. Ya, sangat berbeda. Nah, makanya kita perlu belajar nih, kalau bagi yang mau berumah tangga terutama, tolong pelajari latar belakang keluarga masing-masing. Ya, saya mau kasih contoh nih, ada seorang teman saya baru-baru ini saya juga ketemu lagi tanpa sengaja ya di kemarin di mana ya, Plaza Senayan atau di Plaza Indonesia lah, Plaza Senayan, ketemu lagi. Ya, dan dia teman kerja sebelumnya di perusahaan yang lama dan sekarang dia sudah menikah. Ya, dia sudah menikah. Nah, problemnya adalah dia cerita nih ya, istri saya susah. Kenapa? Ya, karena dia maunya kerja. Ya, kita nih sering bertengkar. Kenapa? Karena saya maunya dia di rumah ngurus rumah tangga. Tapi dia ngotot maunya kerja terus. Gitu, ya. Terus saya bilang, "Kok kenapa bisa begitu?" Ya, coba telusuri. Ngobrol sebentar, mama kamu di mana? Masih ada, ya. Terus kerja enggak? Enggak, di rumah. Jadi sejak nikah ya dia ibu rumah tangga yang baik, selalu ada di rumah, masak, ngurusin anak, gitu ya. Nah, terus saya nanya lagi, istri kamu mamanya di mana? Oh, mamanya itu wanita karir, seorang notaris. Nah, itulah bedanya. Ya. Nangkep banget saudara maksudnya? Ya, ini perbedaan budaya nih. Si pria punya latar belakang ibunya ibu rumah tangga. Jadi prototipe dia seorang wanita itu adalah di rumah ngurus anak. Sementara si istri
Dia punya prototipe ibu, seorang wanita karir. Ya makanya nggak pernah ketemu. Ya nggak pernah ketemu. Ya, sulit untuk bisa saling menghargai. Ya, kenapa? Karena latar belakang budayanya juga berbeda-beda. Nah itu sebabnya dalam keluarga kita, kalau kita ingin membangun keluarga yang sehat, maka harus ada saling menghargai, saling menghormati, dan terutama saling mengetahui latar belakang masing-masing. Ya, supaya tidak terjadi konflik, Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah prinsip yang keberapa tadi ya? Ketiga ya. Oke, lanjut yang keempat, sambung sekaligus. Prinsip yang keempat adalah tentu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, dan saya ingin menyoroti kasih yang paling besar itu adalah kasih yang ditunjukkan lewat pengorbanan. Ya, lewat pengorbanan. Kasih yang terbesar, kasih yang paling indah tentu adalah kasih Kristus bagi kita. Amin. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, oleh karena itu kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, maka kita juga harus rela berkorban bagi keluarga kita. Ya, berkorban. Kalau yang namanya pria harus kerja cari uang, yalah jangkir balik cari uang. Ya, tinggal istri yang habisin uangnya gitu kan ya. Rela berkorban. Ini yang pria-pria kayaknya tersinggung sih. Ya. Tapi ya memang begitulah. Ya. Nah, itu salah satu saja. Ada lagi lebih banyak lagi pengorbanan yang harus dilakukan. Ya, prinsipnya adalah kita juga harus rela berkorban. Sebagai istri juga harus rela berkorban untuk melayani suaminya sekalipun nyebelin suaminya. Ya, rela berkorban. Demi untuk apa? Demi untuk orang yang kita kasihi. Demi untuk relasi rumah tangga kita yang kita sayangi. Nah, oleh karena itu juga kita harus sadari bahwa kasih Kristus itu harus menjadi dasar hubungan keluarga. Ada amin? Ada amin? Kasih Kristus harus menjadi dasar. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang mau mengampuni tanpa batas. Inilah kasih yang harus ada di dalam keluarga kita. Ya, sehingga dengan demikian prinsip-prinsip yang lain itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, karena keterbatasan waktu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau 4 itu adalah saling, yang kelima ini adalah larangannya. Ya, jangan saling menyakiti. Saya bacakan dari Efesus 6 ayat keempat sekali lagi. Hai bapak-bapak, juga termasuk ibu-ibu, janganlah membangkitkan kemarahan anak-anakmu, sebab tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ungkapan asli dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan dengan jangan membangkitkan amarah. Itu secara harafiah berarti jangan kita menyebabkan murka. Ya, jangan menyebabkan murka atau amarah. Ya, sehingga di dalam Roma 10 ayat 19 juga dituliskan kata kerja yang sama Bapak Ibu Saudara. Jangan menyebabkan murka yang besar. Nah, di dalam Today English Version dikatakan begini, jangan perlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga menyebabkan mereka marah. Itu versi English Version. Kemudian di dalam Jerusalem Bible dikatakan hal yang serupa juga. Jangan sekali-kali mendorong anak-anakmu kepada kebencian. Maka Alkitab berbicara mengenai janganlah kita membangkitkan kekesalan di hati anak-anak. Ya, menimbulkan kemarahan di hati anak-anak. Karena kebencian yang muncul dari sejak kanak-kanak itu akan betul-betul mempengaruhi bagaimana perilaku, karakter, sifat dari anak tersebut Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dari itu kita perlu memperlakukan anak-anak kita dengan sabar, ya, dengan lembut. Dimarahin boleh, tapi jangan sampai disakiti hatinya. Ya, akan sangat tersimpan. Nah, menurut komentar Lynch Commentary on the Bible Scripture, ayat Alkitab yang tadi kita baca itu berbicara tentang perlakuan yang tidak sabar
Ya, membangkitkan amarah itu perlakuan yang tidak sabar, perlakuan yang kasar, perlakuan yang cepat marah terhadap anak-anak kita sehingga mereka merasa ditolak, merasa mereka tidak punya power untuk melawan, ya, tidak pada akhirnya menimbulkan sifat menentang, bahkan bisa menimbulkan kebencian kepada orang tuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin membina keluarga yang sehat, relasi keluarga yang sehat, maka bukan cuma terhadap anak-anak, janganlah kita saling membangkitkan amarah satu dengan yang lain atau saling menyakiti hati satu dengan yang lain. Nah, sebagai kesimpulan kita baca sama-sama yuk, ada 5 prinsip yang Alkitab ajarkan bagaimana kita bisa memperbaiki dan membangun hubungan keluarga yang sehat, ya. Sama-sama kita baca ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, biarlah dengan prinsip ini kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang singkat kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami juga punya tekad yang baru untuk membangun, memperbaiki hubungan relasi keluarga kami Tuhan yang baik, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya jika Tuhan menolong kami, melalui kuasa Roh Kudus-Mu mengajarkan kami, maka kami akan mampu untuk melakukan yang terbaik, membina keluarga kami, sehingga hubungan kami dengan keluarga boleh menyatakan hubungan kami yang sesungguhnya dengan Kristus. Sehingga dengan demikian ketika hubungan kami di dalam keluarga jadi baik, maka sesungguhnya hubungan kami dengan Kristus adalah baik. Sebaliknya ketika hubungan kami dengan keluarga kami tidak baik, sesungguhnya itu karena hubungan kami dengan Tuhan yang tidak kami bina dengan baik. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk menerima perjamuan kudus. Namun sebelum kita menerima perjamuan kudus, baiknya kita mengintrospeksi diri kita. Dan sambil itu kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Udah siap? Masih di atas. Ya. Panggil dulu ya. Ya. Kesaksian pujian oleh Gwyneth Annabel. And God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God.
it's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God, for God, and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. Ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus diberikan bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-27 sampai yang ke-29, demikian firman Tuhan. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, jemaat, saya beri waktu untuk mempersiapkan diri. Boleh silakan berdoa pribadi dan saat teduh. Jika ada yang mungkin belum saudara ampuni, maka ampunilah dia saat ini. Jika Tuhan ungkapkan kesalahan dosa saudara, maka akuilah secara jujur di hadapan Tuhan. Dan sementara jemaat saat berdoa, saat teduh dan berdoa, kami akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Pemimpin pujian silakan boleh menaikkan pujian. Baik bagi yang pengurus, saya undang untuk maju ke depan. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh
salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Maka sekarang ambillah tubuh dan darah Kristus." Ambillah. Ambillah. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Adakah saudara yang belum menerima tubuh dan darah Kristus? Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tubuh Kristus, dan sebelum kita memakannya, saya minta Dianita untuk berdoa bagi tubuh Kristus. Berdoa. Bapa, di tangan kami adalah tubuh-Mu. Engkau memberi tubuh dan nyawa-Mu bagi kami, Bapa. Terima kasih Bapa, hanya karena anugerah-Mu kami ditebus, dikuduskan dan disucikan, diselamatkan. Ampuni kami Bapa akan kedagingan kami, ego kami, pemberontakan, kemarahan, kenajisan dan ketidaktaatan kami. Semua perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami Bapa. Layakkan kami untuk ada bersama-Mu di hadirat-Mu. Dan hidup kami penuh sukacita di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati perjamuan kudus ini. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan percayamu pada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur kita, tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada ataupun di bagian yang sedang sakit, dan dengan iman percayalah kalau saudara mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit, dengan iman Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Dan sebelum kita meminum darah Kristus, maka Pendeta Emi Tumanggor akan berdoa bagi darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi siang hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini pun kami akan makan minum, yaitu tubuh dan darah Yesus dalam hidup kami. Kami mengangkat tinggi di tangan kami, yaitu darah Kristus, menandakan kami memuliakan Tuhan senantiasa. Karena kami tahu melalui pencurahan Roh Kudus ataupun pencurahan darah-Mu 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, kami boleh menuai keselamatan itu, dan Engkau mengampuni kami menjadi orang yang dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, bukti kasih Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami. Kami adalah orang yang berdosa, orang yang lemah, banyak pelanggaran yang kami lakukan. Melalui kasih Kristus, darah-Mu yang tercurah itu yang sudah menebus kami, sehingga saat ini kami disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, untuk keselamatan, sehingga kami pada saat ini, kami yang lemah tubuh, Tuhan Engkau yang menguatkan kami. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami imani melalui darah-Mu yang kami minum, kami pun disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Tidak hanya kesembuhan saja yang kami terima, tetapi kami pun dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari segala kehidupan kami, sehingga kami tetap bersukacita, fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya hari ini engkau menerima mujizat karena iman dan percayamu pada Kristus dan darahnya. Maka minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah dengan percaya, mujizat terjadi. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kami terima mujizat itu dengan iman yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.